Inilah kejayaan Aceh di masa kerajaan, bukan sekedar mengakui tetapi diakui bahkan oleh orang Eropa. Aceh menjadi perhatian dunia di masanya hingga banyak kerajaan dari Eropa meminta kerjasama dengan kerajaan Aceh, seperti Inggris, Prancis bahkan Belanda, dengan mengirim surat kepada Raja Aceh yang begitu juga dengan balasan surat dari kerajaan Aceh, masih tersimpan di Inggris, Prancis bahkan Belanda. Pada abad ke-16, Ratu Inggris, Elizabeth I, mengirimkan utusannya bernama Sir James Lancaster kepada kerajaan Aceh dan mengirim surat yang ditujukan kepada saudara hamba, Raja Aceh Darussalam, serta seperangkat perhiasan yang tinggi nilainya. Sultan Aceh kala itu menerima maksud baik saudarinya di Inggris dan mengizinkan Inggris untuk berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Bahkan Sultan juga mengirim hadiah-hadiah yang berharga termasuk sepasang gelang dari batu rubi dan surat yang ditulis di atas kertas yang halus dengan tinta emas. Sir James pun dianugerahi gelar orang kaya putih. Sultan Aceh pun membalas surat dari Ratu Elizabeth I. Berikut cuplikan isi surat Sultan Aceh, yang masih disimpan oleh pemerintah kerajaan Inggris, tertanggal tahun 1585. Sayalah sang penguasa perkasa negeri-negeri di bawah angin, yang terhimpun di atas tanah Aceh dan atas tanah Sumatera dan atas seluruh wilayah-wilayah yang tunduk kepada Aceh, yang terbentang dari ufuk matahari terbit hingga matahari terbenam. Hubungan yang mesra antara Aceh dan Inggris dilanjutkan pada masa Raja James I dari Inggris dan Skotlandia. Raja James mengirim sebuah meriam sebagai hadiah untuk Sultan Aceh. Meriam tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal dengan nama meriam Raja James. Selain kerajaan Inggris, Pangeran Maurits pendiri dinasti Oranye juga pernah mengirim surat dengan maksud meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan menyambut maksud baik mereka dengan mengirimkan rombongan utusannya ke Belanda. Rombongan tersebut dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Rombongan inilah yang dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang singgah di Belanda. Dalam kunjungannya Tuanku Abdul Hamid sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ia dimakamkan secara besar-besaran di Belanda dengan dihadiri oleh para pembesar-pembesar Belanda. Namun karena orang Belanda belum pernah memakamkan orang Islam, maka beliau dimakamkan dengan cara agama Nasrani di pekarangan sebuah gereja. Kini di makam beliau terdapat sebuah prasasti yang diresmikan oleh mendiang Yang Mulia Pangeran Bernhard suami mendiang Ratu Juliana dan ayahanda Yang Mulia Ratu Beatrice. Pada masa Iskandar Muda, kerajaan Aceh mengirim utusannya untuk menghadap Sultan Utsmaniyah yang berkedudukan di Istanbul. Karena saat itu Sultan Utsmaniyah sedang gering, maka utusan kerajaan Aceh terluntang-lantung demikian lamanya sehingga mereka harus menjual sedikit demi sedikit hadiah persembahan untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu pada akhirnya ketika mereka diterima oleh sang Sultan, persembahan mereka hanya tinggal lada si cupak atau lada sekarung. Namun sang Sultan menyambut baik hadiah itu dan mengirimkan sebuah meriam dan beberapa orang yang cakap dalam ilmu perang untuk membantu kerajaan Aceh. Meriam tersebut pula masih ada hingga kini dikenal dengan nama meriam lada si cupak. Pada masa selanjutnya Sultan Utsmaniyah mengirimkan sebuah bintang jasa kepada Sultan Aceh. Kerajaan Aceh juga menerima kunjungan utusan kerajaan Perancis. Utusan Raja Perancis tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang sangat berharga bagi Sultan Aceh. Namun dalam perjalanan cermin tersebut pecah. Akhirnya mereka mempersembahkan serpihan cermin tersebut sebagai hadiah bagi sang Sultan. Dalam bukunya, Denis Lombard mengatakan bahwa Sultan Iskandar Muda amat menggemari benda-benda berharga. Pada masa itu, kerajaan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan Melayu yang memiliki Balai Ceureumeen atau aula kaca di dalam istananya. Menurut utusan Prancis tersebut, Istana Kesultanan Aceh luasnya tak kurang dari 2 km. Istana tersebut bernama Istana Dalam Darut Donya, kini Meuligo Aceh, kediaman gubernur. Di dalamnya meliputi Medan Hayali dan Medan Hairani yang mampu menampung 300 ekor pasukan gajah.
Sultan Iskandar Muda juga memerintahkan untuk memindahkan aliran sungai Krueng Aceh hingga mengaliri istananya. Sungai ini hingga sekarang masih dapat dilihat, mengalir tenang di sekitar Meuligoe. Di sanalah Sultan Acapkali berenang sambil menjamu tetamu-tetamunya. Pasca Sultan Iskandar Thani. Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Thani mengalami kemunduran yang terus-menerus. Hal ini disebabkan karena naiknya 4 sultanah berturut-turut sehingga membangkitkan amarah kaum ulama Wujudiyah. Padahal, Seri Ratu Safiatuddin Seri Teajul Alamsyah berdaulat Zilulahil Filalam yang merupakan sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Ia merupakan putri Sultan Iskandar Muda dan istri Sultan Iskandar Thani. Ia juga menguasai 6 bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Persia. Saat itu di dalam parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, seperempat diantaranya adalah wanita. Perlawanan kaum ulama Wujudiyah berlanjut hingga datang fatwa dari Mufti Besar Mekah yang menyatakan keberatannya akan seorang wanita yang menjadi sultanah. Akhirnya berakhirlah masa kejayaan wanita di Aceh. Datangnya pihak kolonial. Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya, Inggris, dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya. Pada tahun 1824, Perjanjian Britania-Belanda ditandatangani. Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.